Meanwhile, Satu tambah satu. Nggak tahu. 1000 tambah 1000. 2000. Kok tahu? Pintar. Halo Sobat Jas Merah. Apakah kalian tahu, di akhir abad ke-16, Islam telah melampaui jumlah penganut Hindu dan Buddha sebagai agama yang dominan di Jawa dan Sumatera. Islam sangat berpengaruh di kehidupan masyarakat Indonesia. Kebudayaan Islam terus berkembang sampai saat ini. Mari sama-sama kita menyimak video ini. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Agama Islam membawa banyak sekali pengaruh dan perubahan bagi masyarakat Indonesia. Kedatangannya yang melalui berbagai saluran Islamisasi membuat agama Islam dengan mudah diterima dan dianut oleh para penguasa di daerah-daerah. Akibatnya, rakyat yang berada pada wilayah kekuasaannya mengikuti rajanya. Kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia, antara lain sebagai berikut. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan pertama di Indonesia yang bercorak Islam adalah Kerajaan Samudra Pasai, yang terletak di pantai utara Aceh pada muara Sungai Psangan atau Pasai. Pada muara sungai tersebut, terdapat dua kota, yaitu Samudra dan Pasai yang merupakan kota di pesisir pantai. Sumber-sumber sejarah yang dapat dipakai untuk mempelajari sejarah Samudra Pasai adalah: pertama, inskripsi atau tulisan pada nisan makam Sultan Malik As-Saleh. Kedua, berita-berita asing dari Marco Polo dan Ibnu Battuta. Ketiga, kronika Raja Pasai. Kerajaan Samudra Pasai dibangun oleh Maurasilu. Dia berhasil mempersatukan Samudra dan Pasai. Maurasilu memeluk agama Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang utusan Syarif Mekkah. Pada tahun 1285, Maurasilu kemudian dinobatkan menjadi sultan dengan gelar Sultan Malik As-Saleh. Samudra Pasai telah menjalin hubungan dagang dengan Kesultanan Delhi, India. Dibuktikan ketika Muhammad Tughlaq dari India pada tahun 1345 mengirimkan utusannya, Ibnu Battuta ke Cina. Ia singgah terlebih dahulu di Samudra Pasai. Karena letaknya yang sangat strategis, Samudra Pasai berkembang dengan cepat menjadi pusat perdagangan dan pusat studi Islam yang ramai. Banyak pedagang dari berbagai daerah seperti Benggala, Gujarat, Arab dan Cina yang berdatangan di Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran setelah mendapat serangan dari Majapahit yang ingin menyatukan Nusantara. Sejak itu, Samudra Pasai makin mundur dan diperparah dengan berpindahnya pusat perdagangan ke Pulau Bintang dan Aceh Utara. Pada akhirnya, Samudra Pasai dapat ditaklukkan oleh Kesultanan Aceh. Beberapa yang menjadi warisan peninggalan Kerajaan Samudra Pasai diantaranya adalah nisan Sultan Malik As-Saleh, koin dirham Samudra Pasai, lonceng Cakradonya, naskah surat Sultan Zainal Abidin, stempel Sultan Malik Az-Zahir, dan tradisi Patreon Anil. Kerajaan Malaka. Letak Kerajaan Malaka sangat strategis, yaitu berada di semenanjung Malaya dengan ibu kotanya di Malaka. Letak yang sangat strategis itu berpengaruh besar terhadap perkembangan kehidupan pemerintahan, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Kerajaan Malaka merupakan pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara ketika Kerajaan Malaka mengalami masa kejayaan. Raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Malaka adalah Iskandar Shah. Nama Iskandar Shah merupakan nama Islam yang diperoleh setelah memeluk agama Islam. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Malaka berkembang sebagai salah satu kerajaan Islam terbesar yang disegani di Asia Tenggara. Wilayah kekuasaan Malaka diperluas hingga mencapai wilayah semenanjung Malaka pada masa pemerintahan Muhammad Iskandar Shah. Untuk memajukan perekonomiannya, Muhammad Iskandar Shah berupaya menjadikan Malaka sebagai penguasa tunggal jalur perdagangan di Selat Malaka. Kerajaan Malaka dapat mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Mansur Shah. Pada masa pemerintahannya, Malaka berhasil menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Perkembangan politik Kerajaan Malaka mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Shah. Banyak daerah taklukan Kerajaan Malaka yang melepaskan diri, terjadi perang dan juga pemberontakan.
Kerajaan Malaka semakin melemah pada saat Sultan Mahmud Shah memerintah. Hingga pada akhirnya bangsa Portugis berhasil menduduki Malaka pada tahun 1511 dan mengakhiri kekuasaan Malaka. Kehidupan perekonomian masyarakat Malaka bertumpu pada perdagangan dan pelayaran. Masyarakat Malaka dapat disebut sebagai masyarakat maritim. Masyarakatnya banyak yang berprofesi sebagai pedagang dan nelayan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Malaka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Kebudayaan masyarakat Malaka dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu dan agama Islam yang dijadikan agama negara. Beberapa yang menjadi warisan peninggalan Kerajaan Malaka diantaranya adalah Istana Kerajaan Malaka, Makam Hang Tua, Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Hang Tua, Masjid Melaka, Georgetown, Benteng Ahamosa, Kerajaan Aceh. Secara geografis letak dan kedudukan Kerajaan Aceh sangat strategis di sekitar Selat Malaka. Kerajaan Aceh terletak di Pulau Sumatera bagian utara dan dekat dengan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Ramainya aktivitas pelayaran dan perdagangan melalui bandar-bandar perdagangan membuat Kerajaan Aceh mempunyai perkembangan kehidupan dalam segala bidang. Sultan pertama yang memerintah sekaligus pendiri Kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mughayat Sial. Kerajaan Aceh mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Kerajaan Aceh mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Thani karena beberapa faktor sebagai berikut. Kerajaan Aceh mengalami kekalahan saat perang melawan Portugis di Malaka. Dalam perang tersebut, Kerajaan Aceh mengalami kerugian yang sangat besar. Tidak adanya tokoh yang cakap yang memerintah Aceh sepeninggal Sultan Iskandar Muda. Daerah-daerah taklukan yang jauh dari pemerintahan pusat mulai melepaskan diri dari pengaruh Aceh seperti Johor, Perlek, Pahang, Minangkabau, dan Siak. Dari segi kehidupan sosial, kemakmuran rakyat sangat meningkat, sehingga menyebabkan berkembangnya feodalisme. Kaum bangsawan yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan sipil disebut golongan Teuku, sedangkan tokoh agama dikenal dengan Tengku. Persaingan kedua golongan itu mengakibatkan lemahnya kedudukan Aceh. Di samping itu, kehidupan sosial dalam masyarakat Aceh lebih banyak didasarkan pada ajaran agama Islam. Pada masa kejayaan Aceh, perekonomian Aceh mengalami perkembangan yang sangat pesat. Negara-negara barat telah melakukan perdagangan di wilayah Aceh. Kapal-kapal dagang Aceh juga aktif dalam pelayaran dan perdagangan sampai ke wilayah Laut Merah. Aceh juga mengalami kemajuan dalam bidang sosial budaya. Hal ini terlihat dengan disusunnya suatu undang-undang tentang tata pemerintahan yang disebut dengan Adat Makuta Alam. Sastra dan filsafat di Aceh juga mengalami kemajuan. Pada masa itu muncul nama Hamzah Fansuri, seorang ulama besar yang mengajarkan ilmu tasawuf dan mengarang buku tentang filsafat agama Islam dan syiar keagamaan. Beberapa yang menjadi warisan peninggalan Kerajaan Aceh diantaranya adalah Masjid Raya Baitur Rahman, Taman Sari Gunungan, Benteng Indrapatra, Meriam Kolonial, Makam Sultan Iskandar Muda, Uang Emas, Hikayat Aceh.